dari cinta Jepang menghasilkan peluang. Hai Daniel. Hai Daniel. Halo. Halo Em, halo Homes. Yes. Jadi Daniel ini adalah teman kita dari Bandung. Yes. Kita suka banget sama karya-karya dia. Kalau kalian lihat video klip MC and Homes, Yes. itu dibikin sama Daniel yang keren ini. Sang Daniel. Aduh, jangan. Nggak biasa aja, jangan. Jela. Tapi bukan cuma video kita doang tau Hom. Tapi maksudnya foto-fotonya bagus banget. Fotonya keren banget. Di Instagram. Aku selalu kayak bilang kayak, nah Hom kamu tolong dong. Kita punya teman Daniel belajar. Kamu foto kayak dia. Tapi kayak percuma. Tapi gagal mulu ya? Gagal mulu. Bisa pasti, sama-sama belajar. Bisa. Masih belajar juga kok, banyak. Nah, jadi untuk kali ini kita mau bahas gimana caranya dari cinta Jepang bisa menghasilkan peluang. Wow. Yes. Kenapa kita bahas ini? Karena as we all know, Daniel ini adalah orang yang suka banget sama Jepang. Bener Neil, kamu suka dengan Jepang? Iya, gila Jepang sih dari kecil. Iya, bukan suka ya? Tapi nggak suka dibilang wibu ya saya. Iya. Bukan wibu ya? Oke. Jadi sukanya tuh kebudayaannya gitu, apalagi? Kebudayaannya, ya utamanya budaya sih, budaya lifestyle. Itu sih, film suka sih. Yes. Seri film gitu. Dan itu diterjemahkan ke hasil fotonya. Benar. Dan videonya itu warnanya sih kayak Jepang retro keren gitu sih. Kayak nonton drama. Karena inspirasinya juga dari situ, Bu. Oh. Senangnya emang dari situ. Ya, masih belajar juga karena juga Jepang kan tonnya variatif. Jadi kadang masih kayak ini bener dapet nggak ya gitu. Iya. Jadi kita mulai dari ini kali ya, dari mulai kecintaannya gimana sih sama Jepang gitu ya? Iya benar-benar. Karena sekarang kan udah bisa menghasilkan karya-karya yang kayak Jepang banget gitu. Nah tapi awal mulanya titik nolnya itu gimana sih? Suka sama Jepang? Suka sama Jepang ini sebenarnya aku juga bingung ya start dari mana. Jadi dulu waktu kecil tuh sebenarnya senang pertama kali. Agak lupa ya, tapi dari kecil tuh suka nonton mungkin anime ya dulu ya, atau baca komik seperti itu, atau mungkin dulu nonton film Jepang. Cuma karena zaman dulu source-nya susah ya, waktu di Indonesia itu TV lokal itu kayak agak sulit film-film Jepang gitu. Doraemon paling ya? Doraemon. Jam 8. Zaman itu masih ada ya Doraemon ya, atau kalau dulu waktu kecil sih senang bangetnya Dragon Ball ya. Itu jam 10 di Indonesia. Iya. Dragon Ball gitu-gitu, ada Evangelion waktu itu suka juga gitu kayak gitu. Itu dark tuh Evangelion tuh. Iya. Nah itu Evangelion Jepang banget sih. masih suka sampai sekarang Evangelion. Iya. Nah cuman dari dulu mungkin berawal dari situ, terus sering nonton, lama-lama kenal musik, senang musik Jepang seperti itu. Larkin Dulu awal-awal tuh banyak sih ya, Luminasi, Lar and Seal, tapi di zaman dulu tuh susah ya cari source itu susah buat CD-nya seperti itu, susah banget. Jadi dulu kalau zaman dulu masih pakai bajakan. Pakai ini ya, LimeWire ya. juga. Karena di sini juga nggak ada beli CD-nya di mana waktu dulu kan. Jadi dulu masih dengar seperti itu gitu. Band-band indinya zaman-zaman dulu masih suka denger gitu. Ya berjalannya waktu sih memang suka Jepang ini bertumbuh ya dari senang film-filmnya, jadi lihat budayanya, hidupnya seperti itu, lifestyle seperti itu. Apalagi budaya Jepang menurutku kuat banget ya, dia kental banget, punya ciri khas yang menarik buat dalam hidup tuh, menarik buatku gitu. Nah makanya sejak saat itu banyak explore lah tentang Jepang, sampai mencoba explore sampai aku itu kan dulu basicnya graphic design, jadi awalnya. Jadi waktu graphic design itu cobain waktu ngedesain itu kiblatnya juga sendiri sebenarnya ke Jepang. Senang banget desain Jepang karena desain Jepang tuh biasanya minimalis, simple seperti itu kan. Nah dari situ juga kalau belajar desain juga waktu itu kiblatnya ke Jepang sih, referensinya tuh desainer Jepang, senengnya desain Jepang. Dan itu berjalan terus sih sampai ke titik ya dari musiknya, film-filmnya ya, itu kayaknya jadi dari konsumsi dari kecil tuh semua tentang Jepang tuh dilahap aja gitu. Ke brainwash oleh anime dan musik-musik Jepang. Iya. Cuman
anime itu justru aku sekarang udah jarang banget nonton sih. Oh, oke. Iya. Jadi kalau anime itu sebenarnya cuman kan identiknya Jepang tuh anime ya. Iya, atau manga. Ya salah satunya kan. Nah sekarang kalau orang nanya biasanya, Daniel lu suka anime-anime gitu loh. Sebenarnya jujurnya nggak ngikutin banyak sih anime sih. Udah cukup lama. Paling ya judul-judul tertentu lah. Tapi nggak terlalu sebanyak kayak nonton seri Jepang ya. Dorama ya kalau di Jepang sebutnya dorama. Iya, kalau di Korea apa? K-drama. Kalau di Jepang? Dorama. Wah. Dorama itu bukan kayak lagu ya? Dorama Flash. Keren. Bisa. Aku bisa kan. Ya, kayak gitu sih. Oke. Paling. Dari kalau inspirasi seperti itu sampai juga nanti sampai ke sekarang tahap misalnya tadi Ems bilang Nahum bilang apa namanya senang foto video kenapa bergaya Jepang, ya itu efeknya dari dulu itu tadi. Dari grafik desain seneng ke Jepang sampai akhirnya aku mulai menekuni foto video juga. Kiblatnya tetap ke sana akhirnya. Oke. Akhirnya kan setelah pekerjaan artinya di awal graphic design gayanya udah mulai Jepang gitu-gitu kan. Terus kayak akhirnya apakah terus gimana ya? Pertanyaan bingung. Gimana caranya akhirnya tuh kayak memilih pekerjaannya yang relate dengan Jepang. Itu pertanyaannya maksudnya. Makasih. Iya gitu. Jadi kayak kan dari kecintaan gitu loh. Gimana sih sampai akhirnya bisa untuk kayak menjadikan itu mata pencarian. Ya relate lah. Aku ceritanya sedikit panjang loh. Gak apa-apa, boleh. Soalnya ada background story-nya sih. Iya, apa-apa. Gitu. Kita mau tahu banget. Justru itu yang kita pengen. Justru yang itu yang menjawab pertanyaan dari gimana caranya dari cinta Jepang bisa dapat peluang. Karena kan sekarang tuh banyak banget kan yang suka Jepang gitu loh. Bahkan kayak di TikTok aja aku lihat ada yang kayak konten kayaknya mau siap pindah tinggal Jepang gitu loh. Jadi kabur aja dulu. Wah, aku nggak. Orang-orang kan suka bilang gitu, kabur aja dulu. Saya pengen kabur dari dulu. Jadi sebelum orang-orang sekarang pada ke Jepang, kayaknya Daniel udah lebih lama gitu kan. Maksudnya udah interestnya karena sekarang rame banget gitu kan. Di Instagram aku ngeliatin banyak banget orang ke Jepang dan kayak pengen gitu tinggal di sana. Nah, gimana Neil? Coba boleh diceritakan, kita siap, kopi udah siap sambil mendengarkan. Ya aku cerita singkat aja ya, aku banyak potong-potong juga biar nggak terlalu lama. Jadi kalau dari karirku tuh sebenarnya kuliah tuh graphic design sama ambil sastra Jepang ya waktu dulu. Nah sastra Jepang tapi sastra Jepang pertama sastra Jepang 1 tahun. Tapi zamannya masih waktu itu kayak senangnya main-main aja ya, senangnya main-main. Akhirnya waktu pulang bukan belajar bahasa Jepang, pulang ngeband gitu. Ngebandnya Jepang nggak? Nggak bener. Nggak Britpop. Sayangnya bandku Britpop. Karena waktu itu susah cari personil buat lagu Jepangan juga. True, gitu. benar. Sempat pernah punya sih band Jepang, cuman ya nggak kemana-mana ya. Cuman ya seneng aja gitu. Kalau sekarang dicoba lagi pasti ini deh. Bisa jadi. Oke, lanjut deh. Sorry. Nah setelah itu ambil kan ke graphic design untuk kuliahnya. Nah setelah itu berjalannya waktu tuh ya, aku mulai ngerjain agensi ya. Oke. Agensi tahun 2010, 2009, 2010 ya. Itu tuh sebenarnya waktu itu masih belum banyak digital agensi di Indonesia. Jadi waktu itu aku ngerjain itu fokus karena banyak peluang pada saat itu gitu. Oke. Nah dan saat itu juga tapi sebenarnya sejujurnya nggak seneng ngerjain pekerjaan itu gitu. Karena ya nggak, yang penting kerja aja deh waktu itu ngerjain. Agensi digital atau digital. Oke. Kebetulan memang dulu ngerjain ya strategic marketing digital segala macam kayak gitu. Nah waktu itu sembari menjalankan itu, aku tuh punya sesuatu yang pengen meluapkan sesuatu kesenangan itu, tapi pengen diimplementasikan ke dalam sesuatu gitu. Nah karena dulu aku bisa di ranah digital itu, akhirnya aku bikin website sendiri untuk masukin berita-berita tentang Jepang, tentang lifestyle Jepang atau tentang segala macam tentang Jepang lah waktu itu. Nah itu awalnya cuma untuk kayak ya itu tadi meluapkan kecintaan aja gitu. Ya kebetulan bisa digital, marketing dari digital.
udah aja bikin deh gitu iseng. Awalnya dengan keterbatasan yang ada ya, banyak keterbatasan, nggak diseriusin juga karena waktu itu juga gimana cara monetize-nya, masih pakai duit sendiri segala macam gitu. Ya cuman singkat cerita, media itu aku bangun untuk passion pribadi awalnya, dan ternyata puji syukur ternyata working gitu. Iya. Media. Ini media yang itu kan yang Japanese Station. JapaneseStation.com. Iya. Nah itu berjalan ternyata sehingga membuatku bisa jadi lebih serius gitu ngerjain ini gitu nantinya gitu. Nah cuman awalnya sih dari media itu dulu, aku bikin tentang media itu segala macam. Ya kalau cerita tentang media ini panjang ya cerita. Jatuh bangunnya juga banyak sih sebenarnya. Cuman singkat ceritanya setelah saya menjalankan sampai sekarang ya di JapaneseStation itu sampai sekarang, berarti sekarang udah tahun ke-13 ya. Wow. Berapa 2025 kurang 13 berapa? 2012. Oh 2012 ya? Iya. Wah iya. Lama banget sih itu. Dan followersnya udah 500.000 kan nggak salah ya? Sekarang sih macam-macam sih. Kalau di Instagram sih ya 165.000. Iya udah banyak sih. Wow. Dulu kita jagoannya websitenya sih. Dulu maksudnya utamanya itu platformnya website sebenarnya waktu itu. Iya. Cuma berjalan waktu kan memang sekarang orang lebih banyak di sosial media ya. Benar. Betul. Di Instagram. Dan kalau nggak salah pernah cerita juga dapat klien dari Jepangnya pun dapat datang dari website kalau nggak salah waktu itu ya? Atau iya. Kalau sekarang ini kan tuh sebenarnya profesiku tuh ada dua. Ya satu foto video ini multimedia. Yang satu lagi ini JapaneseStation ini. Nah JapaneseStation ini sebenarnya cara kliennya memang kita, kalau JapaneseStation ini sebenarnya tujuannya itu untuk menjebatani orang Indonesia dengan Jepang gitu. Oke. Jadi karena kita media berita tentang Jepang untuk Indonesia, jadi kita ini harapannya sih bisa berguna buat orang Indonesia yang senang Jepang atau mau berkunjung ke Jepang kayak gitu. Jadi semacam guidebook mereka lah kalau sekarang untuk mereka kalau mau ke Jepang itu gitu, atau mau ingin mengenal lebih dalam lagi tentang Jepang. Mereka tuh harapanku seperti itu gitu. Target klienku apa? Target klienku ya perusahaan Jepang yang pengen ada turis Indonesia datang ke Jepang. Gitu. Tuh, berarti kalau gitu dari sana pun ada kayak semacam apa ya, jurnalis atau apa sih bilangnya, perwakilan, penulisnya gitu. Kontributor. Kita ada penulis lepas sih di sana. Di sana? Ada penulis lepas juga. Oke. Tim juga sebenarnya ada di sana. Ya kadang-kadang aku juga kalau lagi ke sana ya sekalian bikin konten atau liputan seperti itu. Oke. Nah itu juga nyambung ke pekerjaan foto video aku sekarang. Oke. Oh, jadi berarti koneksi awal ke Jepangnya justru dari si JapaneseStation ini baru dapat opportunity lain dalam bentuk video-video tadi, foto. Atau foto. Jadi singkat ceritanya gini, kan tadi aku lagi jalan kan ya. Lagi perjalanan nih mencoba mencari jati diri dulu dalam media ini. Begitu bahasanya. Jadi nyari ya pada awal-awal kan kayak ini monetize-nya gimana, hidupinnya gimana, mau bikin timnya seperti apa gitu ya. Mencoba dulu lah trial and error gitu. Dan dulu kan kayak yang tadi aku cerita ya, jadi karena waktu dari kecil tuh senang banget ke Jepang, tentunya pasti punya keinginan ke Jepang. Mimpi ke Jepang. Kayak waktu kecil ya gimana gue bisa ke Jepang, duitnya dari mana, seperti itu. Kayaknya nggak mungkin deh di Jepang gitu. Dan ternyata ketika membangun ini, awalnya kayak doanya dijawab sama Tuhan. Jadi singkat cerita 2015 itu dari si media ini tiba-tiba diundang dari pemerintahan Nagoya. Jadi untuk meliput kota daerah Chubu ya dulu situ. Chubu Nagoya itu. Nah itu pertama kali di sana, dibayarin tiketnya, hotelnya, segala macam untuk pertama kali untuk liputan di sana gitu. Nah itu pertama kali nyampe ke sana, kebayang ya rasanya kayak langsung. Pasti nangis ya. Tahun berapa tuh? 2015. 4 tahun setelah JapaneseStation ya. 3 ya? Tiga. Kalau sekarang ya udah 10 tahun lalu. Oh my god, anniversary. Oh iya udah Februari kemarin. Udah Februari. Iya. Iya sih kebayang sih pasti. Nah itu pertama kali ke sana tuh. Iya. Pertama kali ke sana kayak gila. Impian dulu yang kayak nggak mungkin bisa ke Jepang gitu ya.
Terus ternyata dapat dikasih gratis gitu ke sana. Iya. Terus kayak dari sejak pergi ke sana itu kayak setiap pulang dari sana tuh hati tuh kayak masih ketinggalan terus di sana. Dari dulu tuh tadi sejak pertama kali sampai sekarang itu kayak ada yang kosong nih ya, kayak balik terus gitu. Makanya kita suka bercandanya Daniel tuh sebenarnya jiwanya lahirnya di Jepang. Iya, kayaknya apa sih previous life-nya gitu previous kan. Life, iya. Oh my god, Nah, gitu lah. Jadi, haru banget sih. Pertama kali itu, selanjutnya gimana caranya bisa ke Jepang segala macam. Sampai, jadi singkat cerita dulu tuh aku kan dari graphic design itu emang seneng juga dengan multimedia gitu kan. Nah, dengan multimedia, cuman waktu dulu juga berpikir kayak kalau mau beli suatu kamera yang proper segala macam itu kayaknya nggak ada di duitnya gitu. Jadi dulu kalau zaman dulu itu kalau mau ada pernah kerjaan foto segala macam gitu, aku tuh pakai kamera pocket yang murah gitu zaman dulu. Jadi adikku nih ada acara ulang tahunan apa gitu sama temen-temennya gitu. Udah aku yang fotoin gitu. Terus tapi fotoin pakai kamera pocket yang murah gitu dulu. Masih itu film. Enggak kamera pocket digital. Masih yang murah gitu yang dulu. Iya. Cuman adanya itu gitu kayak udah deh foto-foto gitu. Editnya sendiri gitu. Dulu. Cuman waktu itu tuh kayak nggak bisa deh gitu. Jadi sejak saat itu kayak udahlah nggak mengubur keinginan untuk memvisualisasikan dalam bentuk gambar itu gitu. Karena grafis kan senangnya aku tuh visual, jadi aku senang segala sesuatu yang visual, kayaknya mengcapture foto atau apa-apa tuh kayaknya seneng aja gitu. Cuman dulu kayaknya nggak ada kemampuan juga untuk bisa beli sesuatu itu, akhirnya kayak udah dilupain aja gitu. Karena dulu juga masih berjuang banget. Oh bahkan lu sempat meninggalkan itu, melupakan. Dulu kayak nggak berharap aja sih, kayaknya gue kalau beli kamera kayaknya ntar deh gitu, banyak keperluan lain juga apa segala macam, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Ya udah tetap kembali ke habit biasa aja dan tetap ngurusin Japanese Station ini, tetap ngurusin agensi digital juga. Sampai satu titik sebelum ke titik itu, jadi Japanese Station ini kan sering liputan ya. Sering liputan ini aku ada tim segala macam. Kan kadang kita harus invest kayak di tim kita ada yang ngeliputan pakai video, foto gitu. Nah, itu kadang-kadang aku juga suka bantu terjun buat ke bawah, buat videoin seperti itu, video liputan segala macam. Nah, di situ kan juga menambah keinginan kayak aduh kayaknya pakai gear ini oke nih buat liputan, bagus segala macam. Mulai mencoba lah, pokoknya dari perjalanan itu akhirnya sampai ke satu titik. Jadi deh pengen cobain beli gitu. Nah udah beli nih racun nih. Waktu itu kalau nggak salah udah nikah ya. Udah nikah, udah gitu beli lama-lama nambah satu lensanya pas gak punya duit gitu ya. Maklum dulu nggak bisa beli, pengen gitu, tapi ketika udah dapet kayak aduh penasaran pengen nyobain ini gitu. Kalau ada duit will be boys ya. Ini pasti yang dulu pengen nih kayak Nahum berapa efeknya, wah banyak banget gue sampai sama gitar. Kalau boys kalau udah suka sesuatu gitu ya. Nah itu sama awalnya beli terus udah gitu ada punya duit beli lagi gitu. Kadang suka malah jual ini coba beli lagi deh, ngetes aja mencari jati diri gitu, kameranya, lensanya seperti apa gitu. Nah sampai suatu ketika istri juga akhirnya kan ngomong kayak gila kamu hobi sih tapi sayang banget kamu punya bakat, kamu kenapa nggak bisa menghasilkan juga dari bakatnya kamu, kata istriku tuh. Ya udah. Wah pasti istrinya oke banget nih. Suportif banget sih. Suportif banget loh. Terus bisa ditanyakan langsung. Iya bisa ditanyakan langsung. Kayak kenal cek. Terus udah gitu ya udah akhirnya berjalannya waktu cobain mencari portfolio dulu kan awalnya. Dari portfolio akhirnya dulu banyaknya dari teman-teman, kayak misalnya punya kafe, teman arsitek gitu ya. Lu mau bikin video nggak gue bikinin deh gitu. Gitu. Nanti gue bikinin deh videonya gini. Udah nggak usah bayar traktir makan aja cukup gitu kayak gitu. Bikin portofolio gitu. Tapi dari situ juga belajar sih menurutku, jadi kayak pertama-tama kalau sekarang disuruh lihat dulu lagi kayak gila video gue dulu gini banget gitu ya. Kalau dulu gitu tapi dipikir itu sebuah proses. Aku belajar sih dari situ. Jadi kayak ternyata kalau videoin interior tuh seperti ini, arsitektur seperti ini, event tuh seperti ini. Jadi belajar banyak lah gitu.
look how far gitu. Iya. Cuma tuh nggak berhenti ya. Maksudnya Iya, lihat hasilnya sekarang kan keren-keren banget ya. Kayak buset, kebayang ya maksudnya kalau dulu stop kayak ya sayang hasil-hasilnya gak keren. Berarti kadang-kadang kalau ngeliat video foto-foto video dulu lagi kayak nostalgia kayak kok dulu ini ya. Cringe ya lo cringe malu sendiri ya. Iya, tapi kadang-kadang oh ya udah nggak apa-apa berarti sebuah proses juga gitu. Karena sampai sekarang pun juga masih belajar ya menemukan walaupun udah ketemu stylenya tapi tetap harus banyak hal yang perlu dipelajarin sih gitu. Kayak misalnya kayak foto gitu ya. Kenapa kayak dari foto menurutku nggak pernah habis waktu untuk selalu belajar terus sih. Iya. Jadi kan misalnya aku kalau misalnya sekarang kan anak jam sekarang digital gitu ya. Yes. Nah, karena aku melatih buat diri sendiri juga supaya gimana caranya nggak manja dengan digital sekarang. Karena suka pakai analog gitu kan. Kan sekarang kalau mau jepret berarti kayak kayak jadi belajar lagi gitu kayak. Foto hati-hati, gimana cara komposisi yang baik, ide seperti apa gitu, gimana supaya si fotonya bisa ada ceritanya gitu. Itu kan proses belajar ya. Ya sebenarnya pakai kamera HP segala macam juga bisa gitu. Tapi kan kalau pakai kamera film kayaknya lebih precious karena satu film itu kan berharga kan. Kalau handphone kayak cek gitu. Kayak sebenarnya kalau analog salah satunya juga ketika kita foto-foto kita nggak tahu hasilnya ya. Nanti setelah cetak itu kan suatu kepuasan tersendiri sebenarnya. That's true. Wow. Berapa sih harganya sekarang? Soalnya aku inget ya waktu itu siapa ya yang pernah nyetak foto, terus udah gitu yang kayak bilangnya kayak, aduh temen apa ada sepupu gue, terus dia tuh nyetak foto terus dia bilang, aduh nggak sabar banget ya gitu. Hah? Emang berapa lama? Ini 1 jam. What? Lu 1 jam nunggu? Kita berapa ya? 5 hari ya? 5 hari nggak sih? Sekarang lu berapa lama bisa cepet nggak? Ya sejam 2 jam ada. Dulu kan lama banget. Lama banget kita nunggu. Berapa hari baru bisa lihat gitu. Itu kalau roll abis tuh udah nggak sabar pengen cuci. Makanya kata istriku juga katanya, kamu kalau misalnya nyuci gini bisa aja sekalian sih berapa roll gitu. Gak bisa kalau udah habis satu gak tahan pengen cuci. Iya benar. Iya. True. Coba kita mau balik sedikit ke yang Jepang ya. Karena kan gimana caranya akhirnya kan kalau kita lihat dari Daniel kayak lihat Toto bisa kok lagi ngerjain video photoshoot di Jepang nih. Terus lagi tanya, kita ntar mau main ya ke Bandung. Wah, gue jadwal deh lagi ke ini. Oh ya itu berarti tadi lanjutan yang tadi sih. Boleh coba gimana? Lanjutan yang tadi, jadi sebenarnya tadi kan teman ya sampai pokoknya belajar foto video ini akhirnya senang foto video segala macam, mencari portfolio segala macam. Nah ada satu titik aku tuh cukup jenuh dengan kerjaan digital agensinya sih. Dan pas di titik itu aku akhirnya lepas juga, kayaknya lepas deh, paling kalau seenggaknya mengurangi porsiku jauh gitu. Dan aku mau fokus foto dan video gitu, dan Japanese Station ini aja gitu. Karena kebanyakan pegang A, B, C juga, jadi fokusnya agak susah gitu. Akhirnya aku harus merelakan kayak, udah deh gue fokus foto dan video. Nah, Japanese Station ini tetap berjalan berkembang gitu. Ya di luar dari cerita panjangnya juga itu ya, ada jatuh bangun juga sama. Nah, singkat cerita, Japanese Station ini kan juga sering ke Jepang seperti itu. Aku pun juga kadang-kadang suka ke Jepang seperti itu. Nah di Jepang itu selain aku ngerjain Japanese Station, biasanya aku juga open photoshoot ya buat di sana. Jadi kayak misalnya aku lagi di sana open aja. Jadi kayak misalnya ada yang mau bawa ada brand nggak yang kira-kira mau bawa di foto di Jepang gitu. Misalnya dengan model Jepangnya juga atau styling dari sana gitu. Lokasi-lokasinya bisa aku bantu gitu. Kayak misalnya foto di sana atau video di sana gitu. Nah udah gitu juga kalau aku di sana aku open, misalnya ada orang yang mau pre-wedding ke sana pas tanggal aku lagi di sana, ya aku opennya sekalian gitu. Oh, itu yang pre-wed itu adalah orang Indonesia yang berangkat ke sana? Mostly iya. Orang-orang Indonesia. Oh, tapi juga ada orang Jepang yang pre-wed sama kamu? Orang Jepang ada juga sih, kenalan-kenalan tapi kayak gitu. Soalnya akunya kan nggak bisa standby di sana terus ya. Aku jadi ngelok jadwal aja kalau misalnya tanggal sekian sampai tanggal 9 ada di Jepang gitu. Oke. Kalau nggak bisa tuh belum bisa, apa ntar mesti di sana terus? Pengennya sih kalau diizinkan main di atas, pengennya di atas terus ya. Di sana di Jepang terus ya. Nah terus tadi
Ya itu paling sebanding ngejalanin Japanese Station juga, aku sebanding open itu gitu. Jadi ya biar produktif aja ya gitu. Iya. Jadi nggak ada waktu yang terbuang percuma gitu ya sama di sana juga gitu. Maksudnya ya sambil menjalani Japanese Station juga sambil menggeluti juga foto yang lu seneng itu. Ya sama ya mesti di-enjoy juga tapi Jepangnya. Iya. Kadang-kadang suka ke kampung cuman buat sendiri diam doang juga enak Iya sebenarnya. sih bener-bener. Kalau misalnya pas foto-foto di sana gitu kan tadi sempat bilang ya semua ada model dari Jepang juga, ada apa makeup atau wardrobe dari Jepang gitu. Itu gimana? Maksudnya cara ngonteknya gimana? Prosesnya gitu? Lumayan panjang nih dari relasi ke relasi sih sebenarnya sih. Jadi kayak misalnya kayak contoh ya, misalnya aku ada job foto dan video gitu di sana. Kebetulan aku di sana gitu. Nah, biasanya aku kan nggak nge-hire, aku lebih sekarang tuh untuk kerjaan tuh lebih banyak video sebenarnya dibanding foto. Walaupun foto iya juga video, tapi lebih fokusnya sebenarnya videografi. Nah, kadang-kadang di sana kalau misalnya ada kerjaan foto video, prewed gitu-gitu, aku tuh kadang-kadang dihajar Rambo ya. Maksudnya Rambo tuh foto iya, video iya dalam satu klien gitu. Oke. Karena biasanya klien kadang budgetnya segini aja deh, boleh nggak gitu. Kalau aku hire lagi kan kadang-kadang, ini bayar berapa gitu. Tapi sekarang aku udah matokin kayak misalnya kalau ada foto dan video, biasanya fotografernya aku hire teman aku di sana. Partneran. Jadi ada, kalau di Tokyo sih ada beberapa temanku yang bisa aku minta bantu. Ayo ada project ini nih gitu, yang kira-kira stylenya mirip sama aku. Jadi bisa match gitu. Jadi kalau misalnya style berbeda banget tuh agak sulit ya, karena taste-nya jadi beda kan. Nanti hasilnya kok nggak kayak yang videonya beda. Nah, makanya aku cari yang kira-kira taste-nya bisa mirip lah sama aku gitu. Soalnya taste agak sulit nih gitu. Yang mungkin yang bagus juga banyak, lebih jago dari aku juga pasti banyak lah gitu. Cuman masalah taste kan susah gampang ya gitu nyesuaiin. Iya, sama ini bukan seragam sih, tapi maksudnya ya setipe gitu. Iya. Aku juga ada misalnya partner di sana, fotografer Jepang yang stay di sana. Jadi karena aku suka minta tolong temanku orang Jepang di sana buat kayak bantuin buat foto gitu. Orang Jepang asli. Orang Jepang asli. Tapi penasaran. Kamu mau nanya? Aku penasaran. Daniel, lu bisa bahasa Jepang nggak? Udah rasa gitu. Aku Jepangnya basic banget ya. Oke. Jepang itu aku basic, dan aku nih susah ya kalau belajar bahasa tuh susah ya. Iya ya, kalau enggak di situ ya. Enggak juga sih, mungkin karena kayaknya problemnya di gue deh. Jangan membuka lembaran itu. Gak apa-apa nih, kita tutupin itu. Jadi kalau orang ngomong aku nangkep sih. Oh gitu. Gue bisa nangkep. Wow. Oke. Tapi ngomongnya susah. Pakai Google Translate Translate juga susah ya gitu. Kenapa sorry? Ya Jepang juga ngomongnya juga susah ya. Maksudnya bahasanya tuh sulit. Karena misal ejaan ngomong saya aja banyak katanya gitu. Dan bisa berapa kata. Boku, anata gitu. Boku, atashi. Iya. Oke. Banyak. Aku nggak sejepang kalian berdua. Ini berdua ini emang ini bukan wibu ya? Kalau aku wibu. Nahum wibu. Aku proud wibu. Gue bingung nih kalau wibu. Kalau orang bilang gue wibu, aduh gue wibu nggak ya? Tapi ya mungkin ya wibu ya, kalau orang nganggep gue wibu kali, ya udah ya, iya aja gitu. Gue nggak tahu istilah wibu itu juga. Kadang-kadang kalau gue punya partner Jepang gitu ya, kalau ngobrol Indonesia ya banyak orang di Indonesia bilangnya wibu. Nani. Nani. Wibu nani. Oke. Kayak ya udah gitu ceritanya. Nah, kalau tadi singkat cerita sih tadi bisa kalau di Jepang tadi mungkin kurang lebih lah prosesnya seperti itu. Karena di Jepang juga gue sebari nyari penghasilan juga, opportunity buat si Japanese Station itu juga. Oke, seru banget sih untuk saling menginikan dan membangun mimpi Anda. Rumah Jepang. Kayak gitu. Kalau seandainya emang kan maksudnya kalau PST kan emang dari bangun Japanese Station dulu ternyata dapat kerjaan dari si Nagoya tadi ya, gitu-gitu kan. Nah tapi sementara kalau emang ada orang kan, maksudnya kita balik ke pertanyaan awalnya, gimana caranya kita dapat opportunity kayak gitu-gitu. Kalau orang mau istilahnya mau mendapatkan kesempatan seperti itu, ada nggak sih mesti tips-tips atau kiat-kiatnya gitu?
mungkin nggak semua orang menjalankan hal yang serupa sama gue kali ya, karena gue juga perjalanannya juga cukup lucu ya, maksudnya bikin media segala macam. Ini kan nggak semua orang mau bikin media juga toh gitu. Benar. Nah kalau mau mencari uang di Jepang selama ini yang gue lihat dari kenalan teman-teman gitu ya kerja di Jepang. Pertama ada namanya Tokutei Togino itu ya, yang kalau kuliah terus belajar kuliah bahasa di sini, terus nanti lulus bisa kerja di sana, entah either perawat atau ke pegawai pabrik seperti itu juga bisa mencari uang di sana gitu. Ada juga orang yang ke sana pergi just tip, pulang bawa duit. Ada juga bisa gitu kan. Itu ada bener. Apalagi ya di sana macam-macam sih. Ada yang jadi tour guide, temenku juga gitu. Jadi ke sana dia stay terus jadi tour guide. Untuk orang Indonesia yang ke sana. Gitu. Oke. Macam-macam deh sebenarnya mencari uang sih sebenarnya di sana di sana gitu. Ada yang keberuntungan ada di sana juga seperti gue sekarang, tapi dia stay di sana untuk jadi fotografer gitu. Ada juga yang sana macam-macam. Ada lagi juga yang temen gue tuh datang ke sana di perusahaan IT, dia bikin NFT waktu itu, blockchain, dia kerja di sana juga, terus menghasilkan juga sama. Oke. Sebenarnya beda-beda sih caranya menghasilkan uang di sana ya. Oke. Nah kalau misalkan tadi kan sempat bilang lo bolak-balik kan ke sana, biasanya tuh secara peraturan gitu ya, visa atau apa ya, itu berapa lama sih Nil bisa stay di sana untuk bekerja gitu? Nah, visa tuh banyak jenisnya. Visa Jepang tuh banyak jenisnya. Cuman kalau gue sendiri masih baru multiple itu cuma 1 bulan sih sebenarnya. Oke. Jadi 1 bulan. Tapi kalau standar visa tuh kan 14 hari. Kalau sekarang tuh gampangnya pakai e-passport kan. E-passport biasanya visa waiver itu 14 hari. 15 hari ya. Nah gitu. Waktu itu setelah beberapa kali ke Jepang, akhirnya gue juga coba ajuin untuk 1 bulan ini gitu. Oke. Karena emang ada pekerjaan ya di sana, bukan cuman sekedar liburan gitu kan atau apa. Oke. Visa kerja gitu ya? Iya nggak sih Nil kayak gitu? Nggak, kalau 1 bulan tuh multiple sih. Cuman bisa lebih lama aja 1 bulan. Lebih lama aja. Jadi abis 1 bulan ini, kalau misalnya kita mau naik ke tahap berikutnya itu ada bisa 3 bulan gitu nggak salah. 3 bulan. Wah nggak pulang-pulang dong. Pengennya apa ganti paspor merah ya? Wah gila 3 bulan makin lama lagi Nil. Tapi apa nih? Maksudnya setelah menjalankan coba kerja di sini di sana, nggak enak sama enaknya apa sih gitu? Penasaran. Kayak budayanya kalau lihat di video kayak enak banget ya kalau tinggal di gambarnya. Iya, bukan maksudnya secara tinggal ke luar negeri gitu ya, selain Indonesia gitu loh. Maksudnya kalau coba Nil gimana? Enak nggak enaknya? Kalau ditanya enak gak enaknya, gue lagi mikirin gak enaknya dulu nih. Mana ya? Gitu. Bentar. Kalau enak mah enak lah ya. Di Jepang tuh menurut gue ya segalanya sesuatunya teratur. Yes. Ya bersih. Orang-orangnya ramah menurut gue. Ya kayak masuk dunia mimpi ya. Kalau ke sana tuh kayak semua serba menarik gitu. Mau ke gang-gang juga menarik aja gitu. Nah, kalau kerja jelas di sana sih sebenarnya sama aja ya. Capeknya juga capek juga kalau sembari kerja di sana sebenarnya. Cuman kalau nggak enaknya apa ya? Sebentar, gue pikir. Kalau nggak enaknya mungkin kalau di Indonesia tuh lebih fleksibel ya. Kita punya temen tuh lebih gampang, fleksibel. Kalau di Jepang kan punya temen juga nggak semudah itu ya. Mereka sedikit lebih tertutup. Ya sebenarnya nggak semua orang, cuman mostly lebih tertutup lah. Nggak bisa individualis gitu. Nggak bisa kayak lu sore di rumah nggak, kita ngopi yuk gitu. Nggak bisa. Rata-rata nggak bisa. Mesti jauh-jauh hari udah dia cek kalender dulu. Misalnya nanti minggu depan ngopi yuk gitu. Ayo gue cek kalender, saya cek kalender dulu ya gitu. Bisa jam segini, tapi sampai jam segini udah. Bahkan sampai untuk free time-nya pun structure gitu. Iya, bahkan nelpon loh. Kalau padahal temen, kalau ke temen juga kalian kalau mau nelpon gitu ya. Ini nggak semua ya, nggak semua orang Jepang gini. Cuman rata-rata mostly begitu lah, teratur schedule. Kayak misalnya nelpon yuk.
perlu nih mau nelpon gitu. Ya boleh nanti bisanya tanggal sekian dari jam sekian. Telepon. Tapi cuma bisa sekitar 15 menit untuk telepon gitu. Hah, lucu banget. Wow, oke. Aku baru tahu. Iya. Ya, maksudnya kita kan udah tahu kalau Jepang memang individualistis. Iya. Tapi ternyata nggak nyangka ternyata Ya, tapi sebenarnya nggak semuanya gitu sih. Tapi ya mungkin habit biasanya, defaultnya lah ya. Defaultnya ya. Mungkin ya, defaultnya seperti itu yang aku kenal. Orang Indonesianya, teman lo yang orang Indonesia yang udah tinggal di sana pun juga jadi seperti itu kah? Rata-rata udah pasti yang biasanya ngaret sekarang pasti jadi on time nih biasanya. Oh, bagus. Gitu. Kenapa kita bagus? Itu juga berpengaruh dalam hidup gua bekerja sekarang ya. Jadi kalau misalnya dulu kan gue orangnya juga kayak aduh males gitu ngaret datang setengah jam beda gitu ya udahlah setelan waktu Indonesia bagian barat kan WIB. Terus adalah nggak apa-apa telat 15 menit nggak apa-apa ya. Sejak banyak kerja sama orang Jepang strict banget kan mereka kan. Untuk masalah waktu jadi telat 1 menit aja gue punya ketakutan. Iya benar. Sekarang kalau misalnya kayak soalnya dulu pernah ya, jadi tadi yang cerita tentang Nagoya aja, jadi waktu itu kan kita tuh waktu ke Nagoya itu jadi diundang ikut family trip gitu, jadi ikutin itinerary, kita ngelihat kota Nagoya, daerah Chubu, Shirakawago gitu-gitu. Nah itu kan semuanya sesuai jadwal yang udah ditentukan kan, misalnya jam 7 pagi ngumpul di lobi, nanti setelah itu kita berangkat kemana. Nah secara gue tuh kan susah bangun pagi ya tipenya gitu. Nah jadi ketika ngikutin itinerary gitu, mencoba nggak tidur salah, gitu. Nanti tidur takut bablas gitu. Terlalu excited juga pasti lo ya kayak. Iya. Nah waktu itu juga pas nyobain pagi-pagi jam 7 kalau nggak salah di lobi, gue lupa jam 6:30 apa jam 7 pagi di lobi gitu. Kita mau berangkat lagi kemana gitu. Bangun tuh telat pas ngeliat tidur, wah gila ini telat banget. Udah gue mau mandi nggak apa, udah langsung turun aja beres-beres langsung turun gitu. Nah di bawah itu kayaknya telat 7 lewat 1 apa 2 menit gitu. Di bawah tuh udah pada ngumpul terus kayak langsung suasananya kayak jadi nggak enak banget tuh nggak sih? Iya. Gitu. Karena mereka kalau nggak salah ya, kalau dibilangnya kalau when you're on time you're late, when you're early, when you're late you're left behind gitu istilahnya. Kayak gitulah. Kalau on time tuh justru terlambat. Kalau kita late apalagi udah left behind lah. Kamu pernah tinggal di Jepang ya Nahum? Aku nonton aja. Soalnya di Jepang itu memang kalau masalah waktu benar-benar sangat on time. Termasuk kereta-keretanya kan. 7 lewat 2 ya udah 7 lewat 2 gitu. Lewat 1 menit lewat 2 menit masinisnya turun minta maaf pasti. Oh iya? Iya. Habis gitunya ya, seru ya. Wow, ini pasti bisa ditauin lewat itu japanesestation.com. Betul, jangan lupa di follow Japanese Station sama Daniel Marjuadi. Iya, benar. Ya, gitu sih. Seru banget sih. Iya. Ya cuma ini ya, tidak terasa kita sudah ngobrol-ngobrol udah hampir 40 menit. Wow, Daniel, emang nih kalau emang suka ya gitu. Maksudnya aku juga kayak mau tahu banget. Tapi belum beres nih ceritanya. Kita bakal ada episode 2. Iya. Cuma ya intinya tadi kita udah paham sih ternyata emang kecintaan Daniel sama Jepang itu yang akhirnya jadi mendorong dia jadi apa ya, mencari ngejar peluang dan mendapatkannya. Dan dapetin, jadi manifestingnya with Japanese Station itu gitu. Nice. Sama satu lagi, maaf tambahan. Boleh. Jadi nggak cuma di Jepang doang tadi ngasih duit, tapi ketika di Indonesia pun akhirnya gara-gara hal ini gitu. Jadi ya udah, karena di Indonesia misalnya aku sebagai foto video, orang-orang tuh nyarinya ke gue sendiri karena gayanya itu gitu. Tapi niche, jadi sebenarnya nggak semua orang suka dengan gaya gue pasti. Betul. Ya, setiap orang punya seleranya masing-masing. Makanya ketika ke gue mungkin carinya kayak pengen yang agak-agak model Jepang-Jepangan gitu. Yang spesifik gitu ya. Akhirnya. Jadi ketika misalnya orang mencari gaya lebih barat gitu, lebih western gitu. Nah mungkin gue bukan yang tepat sih. Walaupun mungkin bisa tapi bukan soulnya aja. Gitu. Kayak musik ya, misalnya sukanya jazz atau misalnya apa gitu. Misalnya jazz terus bisa bikin dangdut susah kan ya? Susah. Benar. Jazz dut. Baru. Kita thank you banget Daniel udah mau main-main kesini. Sama-sama. Ke studio kita.
Iya. Studio mini. Ini studionya Emmy dan Ahum banget. Iya. Oh, thank you. Every second counts. Iya. Udah promo lagi lu. Iya. Thank you Dani. Thank you so much. Oh enggak, Sama, ya. kalau Daniel bukan thank you. Arigato. Gozaimasu. Buat menutup kita ada yang namanya kutipan andalan. Yes. Jadi tiap yang kita undang ke sini harus ngasih kutipan andalan, quotes terbaiknya yang mungkin bisa dimasuki ditaruh di kaos atau di manapun. Suruh pilih apa kutipan andalannya. Menurutku nggak ada yang mustahil, nggak ada yang nggak bisa. Yang mustahil itu cuman makan kepala sendiri. Keren. Langsung bayangin. Iya keren sih. Ya benar Iya, juga iya. ya. Iya, Logically Ya impossible. gimana Cok? Makan kepala sendiri bisa? Susah sih. Iya sih. Susah. Tapi memang iya bener. Terbukti dari apa yang dia bikin. Japanese Station akhirnya dapat kerjaan dari situ. Dari kecintaannya Jepang itu. Yes. Berikutnya tinggal Jepang ya. Tinggal Jepang. Ajak aja kita. Ajak aja kita. Gitu. Amin ya, doain ya punya usaha jadi miliarder di sana. Iya. Oke. Thank you so much sekali lagi Daniel. Oh, jangan lupa follow Daniel di Daniel Marjuadi, Japanese Station, sama M. Homes. Yes. Kalau gitu kita tutup. Kita tutup. Oke, thank you Thank you so gengs. much. Thank you gengs. Dadah. Thank you so much. Arigato. That's it. That's Thank it. you.